Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sarapan Bapak Ibu? Sampun. Semangatnya ditunjukkan ya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekitar 1 juta orang ya hadir di sini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aji. Nanti saya akan bareng-bareng dengan Bapak Ibu dan juga adik-adik, teman-teman, kalau saya bilang usia kita masih sama ya masih untuk bisa bicara terkait dengan parenting. Sebelumnya izin memperkenalkan diri sedikit Bapak Ibu nih, karena latar belakang saya psikolog. Psikolog itu biasanya menangani orang-orang yang memiliki gangguan mental. Mugi-mugi enggak waras ya. Boten. Tapi kali ini spesial, kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan parenting. Nuwun sewu, kalau saya ngajari mungkin belum pantas. Karena posisi saya saat ini, istri saya masih 3 anaknya. Yang paling besar, paling dewasa itu baru kelas 5. Kelas 5 SD. Nah, kelas 5, kelas 2 sama TK besar Bapak Ibu. Jadi saya belum pernah merasakan punya anak yang bentuknya sudah sedemikian besar. Ini anak sama bapak yang mana gitu? Mirip sekali. Nah, tetapi insya Allah saya punya pengalaman dalam hal pengelolaan remaja. Karena memang selama hampir katakan 10 tahun terakhir saya banyak sekali berhubungan dengan remaja-remaja, baik yang berprestasi maupun yang bermasalah. Tapi kalau saya lihat di sini dari wajah dan auranya sepertinya berprestasi semua gitu. Insya Allah, amin, begitu. Bapak Ibu, menurut survei ini, kalau saya kesini ngelihatnya tiang Pak. Jadi saya sambil jalan-jalan di izin. Menurut survei yang pernah kami lakukan, dalam 10 tahun terakhir, tidak hanya di Jawa Tengah, karena kebetulan saya ikut asosiasi psikolog sekolah Jawa Tengah. Tapi di sisi lain saya juga ke Jakarta Bapak Ibu, sebulan pasti ada ke Jakartanya. Saya melakukan survei juga di Jakarta, ternyata sama, entah di Jakarta, entah di Jawa Tengah, itu ada karakteristik yang menarik terkait dengan permasalahan remaja. Kalau kami survei, setiap orang remaja, seumuran putra-putri Bapak Ibu lah, SMA ataupun kuliah, yang mengalami masalah, 90% pasti punya faktor keluarga yang bermasalah. 90%. Ya bener. Langsung akurat ya. Ini saya nggak usah survei lagi di sini, sepertinya nih begitu. Tetapi ini memang penemuan yang konsisten Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada generasi muda yang berprestasi, bisa kita hampir pastikan dukungan dari keluarganya luar biasa. Di sisi sebaliknya, kalau kita menemui generasi muda yang bermasalah, hampir bisa dipastikan ada permasalahan di dalam keluarganya. Benar sekali. 2 kali benar saya. Ya. Dan kita melihat Bapak Ibu, ketika tadi saya pertama masuk, kemudian mulai berdatangan, tamu-tamu kita berdatangan itu, bisa kelihatan mana muka-muka generasi muda yang tertekan ketika duduk berdampingan dengan orang tuanya. Iya toh, kan ada yang datang, saya datang sama orang tuanya, sama bapaknya atau sama ibunya, datang terus ngobrol, cerita. Wah, ada. Pak ini aman ini, aman. Ada yang datang duduk set makan. Orang ngobrol orang apa Bu? Semangat dede. Ada yang duduk set HP-nan, ada HP-nan. Ada yang duduk set Pak tak ning toilet. Orang balik-balik. Ini menunjukkan ada situasi yang bermasalah dalam hubungan antara orang tua dan putra-putri kita. Saya mau survei Bapak Ibu. Siapa di sini yang dalam keluarganya selalu punya jadwal makan bersama, Cung? Ada, kenceng banget. Ya, oh, ada 1, 2, 3,
Iya, oke, sekitar 20,5 orang lah. Setengahnya, iya ono ra ya. Kadang-kadang nggak konsisten. Iya, ada ya. Biasanya nuwun sewu, kalau yang namanya siswa, yang namanya anak laki-laki itu, kalau di sekolah, mesti ketakilan. Gimana mboten? Nggih, Bu, bener Bu nggih. Mesti tenaganya berlebihan. Begitu datang ke sini duduk sampai bapaknya atau ibunya langsung menang Pak. Oh awani ya Bapak. Oh pertingkah lah. Sangu tak cair ya. Ini terjadi ya Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebetulnya hal paling mendasar dalam kesuksesan perkembangan generasi muda kita adalah hubungan antara anak dengan orang tua. Betul apa betul? Nah, Mas, ini Mas semua kan gitu? Oh iya benar. Mas, saya mau nanya, siapa di antara teman-teman yang ada di sini sekarang, kalau punya masalah, orang pertama yang diceritakan adalah kalau tidak bapaknya ibunya? Cung, tidak ada. Tidak ada. Iya, dipendam ya, dipendam sendiri. Tapi terbuka sekali ya, sangat jujur sekali. Iya. Sama ngopi selesai masalah, gitu. Hati-hati di rumah nanti ya. Iya. Bapak Ibu sekarang di sini, siapa yang saat ini sedang mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah sini. Oh yang sebelah sini tidak bermasalah gitu. Alhamdulillah. Karena rumongsone aman. Nggih matur nuwun lah. Ya alhamdulillah. Ya, ini survei sekecil-kecilan saja Bapak Ibu. Seberapa intensifkah kita selaku orang tua itu kenal sama putra-putri kita? Seberapa intensifkah kita selaku anak itu percaya kepada orang tuanya untuk bercerita? Karena nuwun sewu, kalau orang tua bukan jadi rujukan utama untuk cerita, si anak pasti tetap akan cerita. Pertanyaannya sama siapa? Itu yang jadi masalah guru BP. Nah ini jadi masalah. Kalau ceritanya ke tempat orang yang benar ya insya Allah dapatlah pencerahan. Nah tapi kalau ceritanya ke orang yang tidak benar lah kacau sudah. Gitu, malah bijak mabar. Macam-macam. Untuk itu Bapak Ibu, dalam waktu yang cukup singkat, nanti kita akan mencoba untuk sedikit meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Kita akan sedikit membahas, karena waktunya sebentar. Kalau dibahas semua ini bisa 14 SKS 1 semester ya. Lulus dapat ijazah. Tapi karena waktunya sebentar, kita akan coba membahas sedikit tentang 5 bahasa cinta. Kebetulan karena saya akademisi, dosen, maka mau tidak mau materi itu harus ilmiah. Jadi 5 bahasa cinta ini adalah teori yang dibuktikan, dikembangkan oleh Dr. Gary Chapman, PhD dari Amerika sana, yang nilai-nilainya saya kira sangat relevan ya dengan situasi juga di Indonesia kita saat ini. Ada 5 bahasa cinta. Siapa yang sudah pernah dengar Bapak Ibu? Biasanya ibu-ibu update ini. Sudah pernah nggih? Nggih. Monggo Bu dijelaskan. Sudah 1 orang, ada lagi yang lain yang sudah pernah mendengarkan 5 bahasa cinta. Di sini yang sudah pernah dengar 5 bahasa cinta sinten? Yang sudah pernah dengar 5 bahasa cinta belum ada? Saya dari tadi ngomong nggak ada yang dengerin. Yang sudah pernah dengar 5 bahasa cinta? Nah, baru saja. Siapa yang sudah dengar 5 bahasa cinta? Saya ngomong dari tadi loh, 5 bahasa cinta bulan balen. Siapa yang sudah dengar 5 bahasa cinta? Sudah semua. Alhamdulillah, kita tutup acara kita. Baik. Karena ini bahasanya cukup berbobot, cukup membutuhkan pemikiran, ngoten nggih. Jadi kita mau coba pastikan bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan teman-teman semua di sini itu konsentrasinya full. Konsentrasinya full. Ya. Sekarang monggo Bapak Ibu
sama putra-putrinya boleh berhadap-hadapan. Ya. Kalau ndak ada ya sama tetangganya wis. Lah piye rak nggowo anake. Sama putra-putrinya berhadap-hadapan, monggo silahkan ditatap matanya. Ya. Oh. Ya, kalau yang tidak dengan anaknya monggo bisa mendekat karena kita pengen ada interaksi antara bapak sama anak. Kalau ada yang lupa anaknya siapa, silakan angkat tangan ditanyakan dulu. Anaknya siapa mas? Ya, monggo bisa kita karena ini sekitar 1,5 jam ke depan saya mau mendekatkan antara anak dan orang tuanya yang belum kenal kenalan dulu sama anaknya. Astagfirullah. Oh no ya monggo. Sudah dekat semua? Ada yang belum? Yang belum siapa? Monggo, ayo mendekat sama ibunya, sama bapaknya dipasangkan. Yuk, di sini angkat yuk. Monggo. Nah itu sudah tahu orang tuanya mas. Alhamdulillah. Depan masih ada yang kosong. Monggo di depan. Di atas ada 2 kursi empuk itu. Ada yang mau? Sendirian mas? Oh ini punya monggo tuh. Kinara. Yang lain yang di belakang tuh. Ayo sama orang tuanya. Oh pembimbing. Monggo mas. Nah, ganteng ini. Nah, mungkin dicolan dia. Anda noleh yang belum berpasangan? Sudah ya? Oke. Kalau sudah silakan saling berhadapan antara anak dan orang tuanya, anak sama bapak sama ibunya, dilihat matanya, ya, diperhatikan baik-baik, lubang hidungnya dihitung benar 2 atau tidak. Bisa relak pernah tatap-tatapan bingung. Nah, sekarang Bapak Ibu, aktivitas kita ini menuntut konsentrasi yang tinggi, ya. Jadi silakan untuk yang sudah bertatap-tatapan, tangan kanannya seperti ini di depan pasangannya, seperti ini. Menurut saya memang ini saya kurang kalsium Pak, nggak tinggi-tinggi Pak. Ya wes. Gini. Tangan kanannya seperti ini. Semuanya, dua-duanya di hadapan pasangannya seperti ini. Sudah, hadap-hadapan biar enak. Jangan penyamping begini. Hadap-hadapan mau, enggak apa-apa. Mahram, Bapak Ibu, mahram, insya Allah sah. Mahram nih, mahram. Nah, terus yang kiri, tangan kirinya seperti ini. Taruh di telapak tangan pasangan. Nah, jadi salib ya. Yang kiri kita taruh di telapak tangan pasangannya, yang kanan kita menerima telunjuk dari pasangan. Pasangan ini maksudnya orang tua atau anak. Sudah? Bagus. Kalau sudah, konsentrasi. Setiap saya mengatakan kata bakso, kata apa? Bakso. Setiap saya katakan kata bakso, tugas dari Bapak Ibu dan teman-teman adalah menangkap jari telunjuk pasangannya dan meloloskan jari telunjuknya sendiri. Paham ya? Jadi harus bisa nangkep telunjuk pasangannya, tapi telunjuknya sendiri harus dilepaskan, tidak boleh tertangkap. Paham? Setiap kata-kata apa? Bakso. Siap. Posisi. Dengarkan baik-baik. Hari ini saya belum sarapan. Perut terasa sangat lapar sekali. Akhirnya saya mencoba untuk mencari apa yang bisa saya jadikan menu sarapan saya. Saya keluar dari rumah. Saya melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari apa yang bisa saya makan. Dan dari kejauhan
saya melihat ada orang mendorong gerobaknya. Saya dekati dan kemudian saya panggil orang itu, "Pak, jualan apa?" Bapaknya dengan wajah sumringah menyampiri, "Belum sarapan ya Pak? Saya jualan bakwan kali." Konsentrasi, gagas menengah. Ya Allah, sabar, ya, sabar. Bakwan kali. Wah, kalau bakwan kali saya kira kok kurang berminat. Ngapunten, lain kali nggih. Saya lihat-lihat lagi. Wah, ketemu sama temen bawa keranjang makanan, kayaknya habis beli sarapan. Bawa apa kamu? Ini loh, bakpao. Bakpao. Wah, kalau bakpao kayaknya kurang minat juga, ya sudah. Akhirnya saya berjalan lagi melihat pemandangan untuk banyak orang berjualan. Saya deketi. Wah, kok kayaknya banyak bakteri ya. Tapi yang paling pojok kok bakso itu. Jangan dilepas dulu. Kita cek dulu ini. Kita cek dulu. Wah, kena ya, kena. Wah, masih sigap nih Pak ya. Luar biasa. Kena semua ya, kena, diangkat. Oh, oke. Kena juga ya Bu ya, anaknya ya kena, oke. Terima kasih, nonton kebetulan dulu buat kita semua. Alhamdulillah ya, 10% konsentrasi. Sudah Bu. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke topik bahasan 5 bahasa cinta. Beda apa buatan? Beda. Kok ini apian banget oleh set ya, ini beda. Nah, yang namanya sentuhan fisik ini adalah dasar dari ekspresi cinta, Bapak Ibu. Siapa di sini yang setiap hari pasti ada kontak fisik dengan anaknya? Bapak Ibu monggo. Angkat tangan, pasti. Kontak fisiknya nopo? Jewer? Nopo Bu? Kontak fisiknya nopo Bu? Salaman. Cium kening, guyuk-guyuk nggih. Oh, betul. Cium kening salim. Nopo Pak? Mboten. Sangu, nek mboten sangu mboten salim. Sangu, oke. Nopo Bu? Nasihat sambil megang nopo Bu? Hidung, mboten nggih. Tangannya nggih, nasihat. Ada yang satu hari pernah ndak sempet sentuhan dengan anaknya? Pernah. Pak. Masa mana orang tua mana? Ibu pripun Bu? Oh, tidak tinggal serumah. Monggo dia. Bomnya mana? Enggak tahu. Siapa lagi yang enggak sempet? Oh, enggak sempet Bu. Pripun Bu? Oh, di pondok. Jadi tidak setiap hari. Tapi telepon-teleponan, video call dilus-lus handphonenya. Betul. Video callnya enggak. Oh, enggak boleh ya. Oh, kangen ya Bu? Oh, kangen. Yang tinggal serumah tapi tidak sempat bersentuhan fisik. Ada? Sahur ini. Ada, oh ini kode ya Mas, kode apa ini kode? Karena sentuhan fisik itu adalah tanda paling sederhana Bapak Ibu. Hal yang paling mudah dilakukan dalam mengekspresikan perasaan kita itu adalah sentuhan fisik. Kalau orang punya perasaan tertarik dengan orang lain, dalam hal ini anaknya atau orang tuanya, pasti tidak ragu dan tidak dalam tanda kutip jijik untuk melakukan kontak fisik. Tapi ada, nun sewu nggih, ada sebagian keluarga yang tidak pernah membiasakan kontak fisik. Ketika kontak fisik, sabar Mas.
ketika keluarga ini tidak dibiasakan dengan kontak fisik, maka yang terjadi adalah tidak ada penyaluran energi emosionalnya, nggak dapat. Karena menurut survei Bapak Ibu, ketika seseorang berkontak fisik dengan orang yang dia sayangi, dalam hal ini adalah orang tua atau anak, maka akan menimbulkan hormon oksitosin, dan itu akan membuat seseorang merasa tenang dan bahagia. Makanya ketika anak dipeluk atau orang tua mungkin merangkul anaknya, itu ada perasaan nyaman dan tentram. Dan itu adalah hal yang paling mudah dilakukan. Sehingga menurut saya Bapak Ibu, budaya kita untuk saling tangan, budaya kita untuk mungkin cium kening itu budaya yang bagus. Kepada orang tua maupun kepada anak tidak apa. Anak ngelus-ngelus, orang tua ngelus-ngelus anaknya itu juga hal yang bagus. Apalagi kalau dalam situasi masih sangat kecil, masih situasi anak-anak. Semakin banyak sentuhan fisik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maka semakin stabil emosional tersebut. Nah, ini yang hal yang paling mudah, sentuhan fisik. Paling gampang Bapak Ibu. Kita akan coba ya untuk membiasakan sentuhan fisik. Monggo, lihat lagi anak sama orang tuanya depan-depan lagi, yuk. Ya, yang depan-depan. Paling seneng nyentuh apa, Bu? Sudah ya, depan-depan sudah? Pak sambekan betul. Sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa orang yang paling berkuasa di keluarga? Ibu. Ibu. Ada yang berani protes Bapak-bapak? Tidak ada. Jadi makhluk paling berkuasa itu ibunya ya. Bahkan Pak Presiden itu, ini yang paling berkuasa adalah Bu Presiden, tapi nggak ada alhamdulillah. Paling berkuasa untuk Pak Presiden ya. Baik, sekarang saya akan sampaikan instruksi. Kalau saya bilang ibu berkata, maka lakukan instruksinya. Tapi kalau tidak ada kalimat ibu berkata, karena ibu yang paling punya kuasa ya, jangan lakukan instruksinya. Hanya lakukan instruksi jika ada kalimat ibu berkata. Selain ibu, jangan diikutin. Kata ini melanggar patriarki dan separuh. Oke. Pegang tangan. Nah sama pasangannya loh ya. Sama anaknya masing-masing loh. Dipegang tangan. Ada yang pegang tangan? Enggak usah, enggak ada ibu berkata. Tidak ada ibu berkata. Orang saya dipegang, diremes-remes orang ibu berkata, jangan dipegang. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ini aktivitas ya, kalau ada yang nanti mungkin dipegang bagian kepala atau hidung atau lubang hidung disumpel ya itu bagian dari aktivitas saja. Jangan dimasukkan ke hati lah ya. Jangankan sama anak sendiri ya, nanti di rumah aja. Oke, ibu berkata pegang pundak. Dua-duanya saling berpegangan. Nah, bisa. Nah, pegang pundak. Oke, lihat dulu. Kok tegang mas? Kok tegang? Tegang ya, kita kan ibu ya tegang. Nah, ini ya. Nyaman mas ya. Nah, boleh dipijuti ya mas ya. Oke, lepaskan. Ayo, konsentrasi. Bu Aulia dan Mas Zidan. Bu Aulia dan Mas Zidan merasa sudah dekat satu sama lain, sudah saling kenal. Yakin? Serius? Serius. Pegang dulu Mas. Pegang, sama satu pegang. Ibu pegang dulu, Bu Aulia, sama satu lagi. Ya, sudah. Sekarang berjajaran menghadap ke audiens. Sudah. Kemudian saling membelakangi. Nah, sudah ya? Oke. Mas Aulia dan Bu Zidan, Bu Aulia dan Mas Zidan. Tolong tuliskan apa makanan kesukaan Bu Aulia. Aulia tulis, Mas Zidan tulis.
Ini ngakunya saling kenal ya. Ayo, Bu Aulia tulis, Mas Yudan tulis. Makanan favorit kesukaan Bu Aulia. Si jiwa Mas rasa didatang. Satu aja. Bu Aulia paling suka apa? Mas Yudan. Setaunya Mas Yudan paling suka ibu apa? Sudah? Sudah. Oke. Kita lihat. Menurut Bu Aulia, nanti dulu. Mas Yudan dulu. Nah. Menurut Mas Yudan, yang mana? Paling atas. Makanan favorit dari Bu Aulia adalah pindang totol. Dan ternyata makanan favorit Bu Aulia adalah favorit saya. Apa favorit tidak? pindang totol. Bener ya? Bener, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, oke. Satu kali lagi. Saling membelakangi lagi. Oke. Tolong tuliskan cita-citanya Zudan. Tuliskan cita-citanya Zudan. Nah. Sudah, Mas Zudan? Bu Aulia sudah? Sudah. Oke. Menurut Bu Aulia, cita-cita Mas Zudan adalah ingin masuk AAL atau intelijen. Masuk AAL atau intelijen. Dan menurut Mas Zudan, cita-citanya adalah Tentara, Pak. tentara. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Bener lagi ya. Luar biasa. Sampun matur nuwun Bu Siti dan Bu Aulia dan Mas Zudan. Terima kasih. Bisa kembali, tepuk tangan lagi untuk berdua. Satu lagi yang bapak-bapak. Bapak, kan ibu ternyata sama anak deket ya. Memang kalau anak laki-laki itu katanya paling sering ngobrol sama ibunya. Katanya gitu. Ternyata bener, dua-duanya ini beliau bisa memahami satu sama lain. Sekarang kita cek perbedaan keakraban antara anak laki-laki dengan bapaknya. Bapaknya. Ayo, siapa yang mau maju? Siapa yang maju? Ayo. Mau kan? Mau? Ayo. Maju aja, enggak apa? Enggak apa lagi. Aktivitas aja, silakan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ayo. Mas siapa namanya? Mas Azizi, ya Mas Azizi, ngomong sama Bapak. Ibu sekalian. Oke, monggo di sini ngomong Bapak semua. Pak Novan dan Mas Azizi. Ya. Baik, monggo Bapak bisa pegang satu dulu. Silahkan. Mas Azizi, silahkan pegang. Pak Novan dan Mas Azizi. Sekarang kita akan cek seberapa kedekatan untuk menunjukkan seberapa sih berkualitasnya waktu yang dihabiskan bersama-sama di antara keduanya. Silakan untuk saling membelakangi. Sampun nggih? Nah. Silakan keduanya. Tuliskan. Ada yang mau usul nggak? Biar nggak saya terus. Tuliskan apa nih? Mumpung. Nomor sepatu. Tuliskan nomor sepatunya Pak Novan. Tuliskan nomor sepatu. Kamu mulai ngintip kamu. Dibandingkan barang. Tuliskan nomor sepatunya Pak Novan. Oke. Sudah. Menurut Mas Azizi, nomor sepatu Bapak adalah 39. Dan ternyata adalah 41. selisih dua. Padahal jujur-jujurkan orang. Selisih 2. Oke, sekarang jadi tahu ya. Nanti kalau beli sepatu yang bener ya. Pertanyaan kedua, ada yang mau usul ya? Ukuran matching, ukuran baju apa? Ada yang mau usul? Pertanyaan apa? Oke. Menurut Bapak dan anak, tolong tuliskan masakan favorit ibu
Masakan favorit ibu. Ayo, ayo. Tapi gue ngendi? Oh ibu ya, ini kita cocokkan ini. Ada yang bisa dicocokkan ternyata. Menurut Pak Novan, masakan favorit istri tersayang adalah ikan laut goreng. ikan laut goreng. Menurut Mas Azizi, masakan ibu adalah Daging. ikan laut goreng dan daging. Nopo bu? Nopo? Favoritnya nopo bu? Favorit semua ternyata ini. Pokoknya mau wes rapopo lah. Oke, matur nuwun Pak Novan. Nggih. Tepuk tangan dulu dan Mas Azizi. Silakan kembali ke tempat. Nggih. Cari aman mawon. Besok bisa dicoba nggih Bapak Ibu. Sama pasangan coba. Kamu tahu nggak favoritku apa? Tapi baru ya nek salah yo dimaklumi. Gitu. Ini namanya waktu berkualitas Bapak Ibu. Jadi waktu itu bisa menjadi berkualitas ketika digunakan untuk berinteraksi. Berkumpul dan berinteraksi itu beda. Kalau kumpul itu yang dekat hanya badannya. Kalau interaksi itu badan dan emosi dan jiwanya juga berdekatan. Maka alangkah baiknya oleh-oleh dari ini adalah Bapak Ibu dan teman-teman semua ada waktu bareng-bareng di keluarga. Kalau memungkinkan tiap hari ada, misal belajar bersama, makan malam bersama atau apa itu baik. Tapi kalaupun tidak, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, setidaknya Bapak Ibu berikanlah satu program keluarga untuk bisa bareng-bareng tanpa terganggu oleh yang namanya setan gepeng. Pernah dengar setan gepeng Bapak Ibu? HP. Ini di kampung saya itu ngoten, kalau ada ibu-ibu punya anak bermasalah di sekolah, ditanya kenging nopo to Bu niki putranipun, kok ngantos dipanggil sekolahan, kok mboten sae prestasinipun. Lah niku Pak, setan gepeng ini kuat. Selalu setan gepeng. Sekarang kan gini, yang namanya sekarang telepon atau gadget itu sudah pinter, namanya smartphone. Tapi mosok orang tuanya kalah pinter, ya kan? Sebetulnya kalau orang tuanya cukup punya kedekatan dengan anak, seberapapun anak bermain dengan gadget, kalau orang tuanya manggil, orang tuanya bikin program kebersamaan di keluarga, pasti gadgetnya kalah. Makanya sekarang udah zamannya smart parents melawan smartphone. Wes, anaknya pilih di karo ibune bapake apa karo telepone. Itu indikator parenting paling mudah. Kalau anak lebih nurut, lebih suka menghabiskan waktu dengan telepon gadget yang dia punya dibanding dengan orang tuanya, berarti ada PR di keluarganya. Tapi kalau sudah deket sama orang tua, le ayo le dolan bareng atau le tulungi mamae, gadgetnya diletakkan, alhamdulillah. Berarti parenting di rumah itu berhasil. Simpel kok sekarang. Indikator itu cuma dua Bapak Ibu. Di era 21 ini, kalau anak lebih milih orang tua dibanding gadget, berhasil. Kalau anak menceritakan permasalahan kepada orang tua dibanding orang lain, berhasil. Simpel, simpel. Karena kalau itu tidak ada, resiko anak bermasalah tinggi. Karena yang tadi awal saya bilang, saya nangani banyak kasus remaja. Kenyataannya semua faktor penyebab 90% adalah permasalahan di keluarga antara anak dengan orang tuanya. Terakhir, monggo. Bahasa cinta kelima adalah memberikan hadiah. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menjadi orang tua yang baik dan mendidik anaknya menjadi disiplin dan teladan. Aku tidak dapat
membalas Bapak dan Ibu dengan apapun atas apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan untukku sepanjang hidup ini. Namun tetap saja aku mencoba membalas Bapak dan Ibu dengan mengatakan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Surya yang sudah menjadi anak yang patuh, yang patuh pada ibu, kedua orang tua yang selalu bisa menjaga sholat 5 waktu, yang sudah bisa mandiri bila belajar tidak usah dikoprak-koprak dan bisa dan sudah bisa membantu orang tua dalam pekerjaan rumahnya, dan semoga Surya bisa jadi anak yang soleh. Aku nuwun kembali silahkan. Demikian deh, sederhana. Hadiah itu tidak harus berupa barang mewah, barang mahal, tetapi ternyata dengan ucapan terima kasih dan pengakuan bahwa orang tua sudah memberikan yang terbaik bagi kita, itu sudah menjadi hadiah yang luar biasa bagi orang tua kita. Mudah nih memberikan hadiah, tidak usah mahal, tetapi ikhlas. Itu hadiah terbaik dari orang tua kepada kita maupun kita kepada orang tua. 5 bahasa cinta itu Bapak Ibu yang bisa jadi oleh-oleh pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak meragukan bahwa orang tua selalu mencintai anaknya, dan demikian juga anak akan selalu mencintai orang tua. Tapi berikanlah ekspresi cinta itu, sehingga kedua belah pihak bisa saling merasakan bahwa kita semua saling mencintai satu sama lain. Billahi ta'ala. Sedikit penutup Bapak Ibu, sebuah tayangan, silakan Mas, bisa di-setelkan.
Kok malah kita hilang semua, Pak? Wah, apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Berangkat. Demikian
Bapak Ibu, ya memang sesuatu yang kita miliki itu baru terasa berharga ketika sudah kehilangan. Saya pribadi pun sama. Saya kehilangan bapak saya itu usia 17 tahun di kelas 3 SMA dengan situasi yang sama, kecelakaan. Jadi bapak saya mau berangkat kerja, tiba-tiba kecelakaan terus langsung meninggal. Itu tuh rasanya sampai sekarang masih teringat. Kalau sempat sakit mungkin beda cerita, karena kadang-kadang orang yang ditinggal karena sakit itu sudah memiliki persiapan. Tapi kalau maut itu tidak bisa milih kita. Mau lewat sakit, mau lewat kecelakaan, bahkan seketika saat itu tanpa sakit, tanpa kecelakaan, itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Dan mumpung di sini, yang di sebelah Bapak Ibu, sebelah teman-teman masih ada. Masih bernafas, masih memiliki nyawa, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa hidup ini sangat singkat, tidak lama. Apa yang kita kejar Bapak Ibu, apa yang kita inginkan teman-teman semua? Apakah Bapak Ibu sibuk mencari uang kesana kemari untuk apa sesungguhnya? Jika bukan untuk kebahagiaan keluarga, untuk kebahagiaan anak-anak kita. Teman-teman pun sama. Apa yang teman-teman perjuangkan dari kehidupan ini sekarang? Sekolahlah yang baik. Carilah ilmu yang bermanfaat sebagai bekal. Orang tua saya yakin tidak akan meminta apapun setelah teman-teman sukses. Tetapi melihat teman-teman sukses, itu adalah hadiah terbesar yang bisa teman-teman berikan kepada orang tua. Usia masih ada, tidak tahu sampai kapan, tetapi setiap detiknya begitu berharga. Mari kita ikhtiarkan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita berazam yang kuat, bertekad yang kuat untuk menjadikan seluruh detik-detik kehidupan kita sebagai ibadah melalui keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak banyak, mungkin hanya sedikit, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi kita semua untuk bisa memahami hakikat kebahagiaan itu bukan materi, tetapi kebahagiaan itu adalah kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Waktu sangat berharga, gunakan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, demikian pemaparan materi yang menarik tentang 5 bahasa cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sumitra untuk pertanyaan. Yang kedua saya bingung. Oke, yang pertama dulu guys, yang berkaitan dengan anak-anak sekarang kok daya juangnya rendah. Itu makanya Prof. Al-Kasali juga pernah bilang anak-anak sekarang itu disebut dengan generasi stroberi. Generasi stroberi itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu, bentuknya stroberi itu nyenengke, seger, kinclong, kinyis-kinyis, apik banget. Tapi dipenyet sithik langsung blenyek. Nah ini gambaran generasi sekarang itu ngoten. Kenapa bisa terjadi fenomena ini? Nah menurut yang pernah kami lakukan survei gitu ya di kalangan anak SMP tadi, bukan SMA. Hal itu terjadi karena ada perbandingan sosial antara diri kita dengan orang lain, maka muncul yang namanya situasi insecure. Kenapa bisa perbandingan? Dari mana asalnya? Balik lagi dari media sosial. Nonsense sekarang orang bikin status, orang posting. Kalau dia melihat itu, kadang-kadang jadi otomatis membandingkan ke diri kita. Kok saya nggak gitu sih? Kok dia bisa gini? Kok saya nggak bisa? Kok ini jalan-jalan terus bisa ya? Kok aku nggak bisa? Aku di rumah aja. Kok bisa beli HP baru ya? HP-nya Apple kroak-kroak ini ditunggu apa itu? Kok saya nggak bisa? Akhirnya muncul komparasi, perbandingan. Nah, komparasi ini yang membuat dia merasa insecure, kemudian merasa percaya dirinya turun.
Ketika rasa percaya diri ini turun, dihadapkan pada masalah, dia akan merasa tidak cukup mampu untuk mengatasi. Saya kan bukan kayak dia yang bisa. Saya cuma gini, apalah saya. Muncullah insekuritas itu. Dari mana? Perbandingan sosial. Ini anak SMP, Pak. Bahkan sampai ada anak SMP yang berani menyakiti dirinya, self-harm, pakai pames gitu, tangannya disayat-sayat. Supaya apa? Supaya diterima sama kelompok yang dianggap prestisius. Wah, ini kelompok ini circle lah bahasanya. Wah, ini circle-nya keren nih. Aku mau masuk ke circle itu lah. Disuruh sama circle-nya itu, kamu kalau mau buktikan dulu kesetiaanmu. Apa? Sakiti diri, sayat-sayat. Dan dilakukan. Demi apa? Validasi eksternal. Pengakuan dari orang lain. Karena dia sendiri tidak merasa dirinya itu yakin, mampu, berharga. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya orang-orang generasi muda kita ini jadi mini-mini. Karena merasa dirinya itu tidak cukup oke, tidak cukup baik, tidak cukup mampu dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang dia lihat dari media sosial, yang bisa jadi sebetulnya itu semua palsu. Kan gitu. Tapi itu terjadi di anak-anak kita. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita itu supaya bisa lebih pede, lebih yakin, lebih merasa mampu? Ada dua hal, Bapak Ibu. Kepedean orang, keyakinan orang itu akan muncul ketika dia merasa dirinya berhasil. Kalau ada orang nyoba gagal, percobaan ke-10 katakan, dia akan merasa, yakin yang ini berhasil. Pasti dia akan merasa lebih banyak, mungkin gagal lagi. Tapi kalau Bapak Ibu ngerjakan soal nomor 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, nomor 6 ketoknya bisa lagi. Soalnya pengalaman keberhasilan ada. Itu yang perlu kita tumbuhkan, Bapak Ibu. Menumbuhkan perasaan keberhasilan bagi anak-anak kita. Caranya gimana? Dua hal. 1, berikan tanggung jawab. 2, berikan apresiasi. 2, kasih tanggung jawab anak kita. Misalnya minta tolong untuk apalah yang hal mudah, mintakan masak, terus kita bilang, wah masakanmu enak ya. Atau kita minta sapu, wah hebat nih hasil sapuanmu kok bersih. Atau apapun itu, berikan tanggung jawab kepada dia, kemudian apresiasi. Itu akan memunculkan perasaan mampu, Bapak Ibu. Ternyata aku cukup bisa, ternyata aku cukup berharga, ternyata aku mampu untuk melakukan itu. Sehingga apa? Ketika dia mendapatkan masalah, dengan tabungan keberhasilan pengalaman yang dia miliki, dia akan lebih percaya diri. Tapi kalau nggak pernah dikasih tanggung jawab, tidak pernah diapresiasi, tidak pernah merasakan keberhasilan, kemudian dihantam sama perbandingan sosial dengan orang lain, habis harga diri dia. Itu akan membuat dia menjadi orang yang insecure tadi, mini-mini, tidak kuat menghadapi tantangan. Jadi 2 hal itu, Bapak Ibu, berikan tanggung jawab ke anak-anak kita. Udah remaja, kasih tanggung jawab. Tapi ketika berhasil jangan lupa diapresiasi. Kadang-kadang gitu, saya udah kasih tugas sama anak-anak saya. Nah kalau udah berhasil gimana? Ya sudah seharusnya. Kan wagu gitu. Ya kalau berhasil kasih apresiasi lah supaya dia merasa berharga. Kita kasih tabungan Bapak Ibu, baterai percaya diri. Biar baterainya tuh full. Jadi kalau gagal sekali, gagal 2 kali masih ada sisa baterainya. Baterainya kosong, dikasih kegagalan, udah hancur hidupnya. Merasa nggak mampu apa-apa. Itu yang pertama nih Pak. Jadi bagaimana untuk menguatkan generasi muda kita, kasih tanggung jawab, berikan apresiasi. 2 hal itu. Nah yang kedua yang saya bingung, boleh nggak kalau putra putri kita nginep di tempat temennya? Tidak. Kenapa kalau tidak, Bu? Gak ada tempat pulang. Lihat waktunya dulu. Lihat waktunya. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, Bapak Ibu. Boleh nggak nginep setahun? Ya nggak boleh. Jangan. Boleh nggak nginep? Kalau nginep ya pasti sampai malam gitu kan. Sebetulnya kembali lagi Bapak Ibu, penilaian dari orang tua, apakah anak kita ketika menginap itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Ada anak
yang tidak boleh nginep karena pertama kali pengalaman dia nginep dia bohong sama orang tuanya. Ngomongnya masih sinau, jebule mabar. Mabar. Akhirnya orang tuanya tahu, nggak dipercaya lagi. Jadi ketika orang tua melarang anaknya menginap, pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Entah alasan pengalaman pribadi yang dilakukan oleh anak, atau anak ini korban dari pengkhianatan temennya. Jadi yang salah itu temennya, orang tuanya tahu, kita tahu, temenmu ternyata kalau nginep begitu, jangan kamu juga gitu. Jadi kepercayaan itu hilang karena pengaruh dari yang lain. Saran saya Bapak Ibu, berikan kesempatan untuk membangun kepercayaan itu. Jadi kalau ada anak minta nginep, tanyain dulu secara detail, kamu mau apa, ngapain di sana, agendamu seperti apa. Kemudian kita berikan informasi, ini kamu tak kasih kepercayaan, tolong jaga kepercayaan. Kalau misal ternyata hasilnya oke, berarti kita bisa cukup percaya kepada dia bahwa dia sudah dewasa untuk melakukan itu. Tapi kalau dia tidak berhasil jaga kepercayaan, ya sudah, itu tanggung jawab dia. Oh, kamu kasih kepercayaan, kemarin nyatanya malah begini, ya udah nggak usah nginep lagi. Alasan kita jelas. Karena nuwun sewu Bapak Ibu, tipikal remaja yang saya kenal selama 9 tahun, kalau dilarang pasti nyari cara buat tetap bisa. Ngaku sendiri itu. Kalau kita larang, pasti akan tetap cari cara gimana bisa. Mbuhnya caranya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita coba kasih kepercayaan dulu, Pak. Kalau anak itu bisa memberikan kepercayaan pada kita, ya sudah, tanggung jawab kita untuk bisa membuat dia belajar secara mandiri. Tapi kalau memang secara track record anak kita gagal memberi kepercayaan sama kita bisa bilang bahwa kamu sudah saya kasih kepercayaan, ternyata kamu tidak bisa menjalankan itu. Jadi untuk sementara kamu tidak boleh nginep dulu. Soalnya kalau kita semata-mata nggak boleh, nanti kamu gini, nanti kamu gitu, itu kita sudah suuzon dulu sama anak kita. Kalau kita sudah suuzon sama anak kita, dua hal yang rugi. Anak kita tidak respect sama kita lagi. Yang kedua, anak kita bisa jadi akan tetap cari cara gimana pun supaya bisa melakukan apa yang dia mau. Jadi udah kehilangan respect, ditinggal pula sama anak. Maka mutual respect atau kepercayaan, saling percaya itu penting. Kuncinya di mana? Kuncinya di komunikasi. Kita ngomong dulu, kita bikin kesepakatan dulu sama anak kita. Kalau anak kita bisa menjalankan kesepakatan itu, ya monggo silahkan nginep. Tapi kalau udah nginep ternyata kok ingkar janji dan sebagainya, ya jadikan itu sebagai pembelajaran bahwa kamu sudah dipercaya, ternyata kamu punya anak, ya sudah, nggak usah lagi kamu nginep lagi sampai jangka waktu kamu bisa bikin babak percaya lagi misalnya. Nah, hal seperti itu, Pak. Sehingga saya tidak bisa menjawab secara penuh ya boleh atau tidak ditamputi itu karena banyak faktor yang melingkupi di situ, Pak. Oke, ngapunten. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa kami sharingkan. Mudah-mudahan sama-sama menjadi pembelajaran bagi kita, terutama bagi diri saya sendiri. Di sini saya yang banyak belajar dari Bapak Ibu. Karena secara pengalaman tentu Bapak Ibu lebih banyak, lebih paham lah terkait dengan pendidikan anak-anak remaja dibandingkan saya, dan apa yang saya dapatkan di sini nanti juga insya Allah jadi bekal saya untuk bisa saya tularkan yang baik-baik kepada orang tua yang lainnya juga. Demikian, matur nuwun sangat, saya kembalikan. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
goresan cinta untuk ibu dan ayah, karya Taufik Ardiansyah. Saat kutengadahkan diri menatap terik mentari, saat kutatap gemerlap bintang di kala gelap yang siap menghantarkan mimpi, tergores sepasang nama. Nama yang selalu ku ingat dalam benak diri. Juga nama yang selalu ku kenang hingga akhir hayat diriku. Ibu yang tertatih mengandungku 9 bulan lamanya, berjuang bertaruh antara hidup dan mati. Demi menghadirkanku di dunia ini, Ibu, malaikat yang mendekapku dengan kasih sayang dan cinta. Laksana pelita di tengah gulita. Ayah, sosok malaikat yang telah mendidikku. Ayah yang rela tenggelam peluh dan lelah demi menghidupi diriku, ikhlas agar aku dapat menikmati kehidupan. Detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Wahai ibu, wahai ayah, apa yang sudah kuberikan untukmu? Takkan sanggup kubalas seluruh jasa-jasamu, walau telah habis sisa umurku. Sepasang malaikat
yang Tuhan hadirkan untukku. Wahai ibu, wahai ayah, maafkan aku yang sering menyakiti hatimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1, para wakil kepala sekolah, seluruh guru dan dandiknya, tidak lupa yang kami muliakan Bapak Ibu, wali siswa beserta siswa. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa bertemu dan tadi disampaikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak sekedar diingat di ruangan ini, tapi betul-betul bisa diterapkan dalam pola pengasuhan anak. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang sebetulnya dengan mempelajari parenting nabawi, bagaimana pola asuh yang dicontohkan Rasulullah kepada anak-anaknya, itu tidak akan pernah pudar sampai hari kiamat. Apalagi kalau kita merujuk pada tokoh-tokoh lain yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti Luqmanul Hakim, yang orang mengenalnya sebagai orang bijak, orang soleh. Ada sebagian ulama mengatakan itu adalah salah satu nabi yang tidak tercatat namanya dalam 25 nama nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wali siswa dan para siswa, saya mendapat undangan untuk menjadi pembicara di acara parenting ini, tapi mungkin saya lebih banyak ke sisi spiritualitas. Kenapa? Karena hidup kita tidak bisa dipisahkan dari itu. Hidup kita tidak bisa dipisahkan dari agama. Kita tidak mengenal yang namanya karma. Tapi Quran mengatakan, siapa yang menanam kebaikan, dia akan apa? Menuai kebaikan. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, dia akan mendapat kebaikan. Jadi ibu, bapak, kalau sekarang yang Bapak Ibu hadapi, terutama pada anak-anak Ibu Bapak, kok seperti itu? Coba flashback. Apa sih flashback itu? Ingat balik. Kalau sekarang anak Ibu Bapak begitu, lah itu gambaran Ibu Bapak dulu. Tapi jangan keras-keras, karena anaknya ada di sebelah. Tapi memang begitu. Ajaran agama kita mengatakan seperti itu. Mau terima silakan, nggak terima protes ke Tuhan. In ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian. Tapi kalau kalian tidak berbuat baik, sebaliknya, itu juga akan kembali. Bapak Ibu, sebelum masuk materi mungkin masih di download karena saya ngirimnya pakai WhatsApp web. Saya mengalami itu pada diri anak saya. Anak saya sekarang yang pertama kelas 3. Madrasah Sanawiyah di Jogja. Anak saya ternyata memperhatikan saya luar biasa. Dari sisi-sisi tertentu yang positif. Yang negatif diperhatikan, tapi berani menyampaikan pelan. Yang positif contohnya apa? Saya dalam kondisi apapun, kalau orang tua nelpon, saya harus angkat. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya dalam kondisi pertemuan penting apapun dengan pejabat, kalau orang tua saya nelpon, saya tinggal satu orang tuanya yaitu ibu. Bahwa saya meninggal tahun 97. Itu saya pasti angkat. Dan saya tidak akan pernah mematikan telepon saya sebelum ibunda saya yang mematikan. Ternyata dalam beberapa kesempatan istri saya telepon anak, ya, itu kemudian anak bilang, "Mas, sudah ya, Umi mau pamit." Umi kan cuma ngomong mau pamit, tapi gak dimatikan HP-nya. Karena saya bilang, "Mi, aku gak berani matikan HP." Karena mungkin Umi pamit tapi belum matikan HP. Ternyata dia memperhatikan saya waktu itu. Dalam beberapa kali momen. Ya. Dan itu membekas sekali Pak itu. Itu hal positif. Kenapa? Kadang-kadang kita dapatnya sekarang anak di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan yang padat, ada HP bunyi dilihat nama ibu yang tadi disebut malaikat tanpa sayap. Tapi kadang dikesampingkan, masih sibuk, ganggu orang tua, kan juga mau ngomong ini itu. Pak, itu akan terjadi ketika kita terhadap orang tua kita seperti itu. Maka Bapak Ibu, ini harus kita sadari. Jadi kalau tadi sudah disampaikan problemnya ini itu, coba flashback ke belakang. Bisa jadi problem itu muncul untuk mengingatkan kita kembali. Bisa jadi problem yang sekarang dihadapi, walaupun bentuknya berbeda, akan tetapi muatannya tetap sama. Maka parenting ini berkembang, tapi tidak boleh lepas dari parenting nabawi. Ilmunya berkembang, tapi tidak boleh lepas dari parenting nabawi. Bagaimana pola asuh yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kalau Bapak Ibu hobi membaca, ada buku yang komplit sekali, karya seorang doktor dari Mesir namanya Abdullah Nasir Ulwan. Pendidikan anak dalam Islam. Terjemahnya ada 2 jilid. Saya beli buku itu pada tahun 93. Saya sudah punya buku itu. Saya belum jadi orang tua. 93 saya masih usia sekolah. Tapi saya sudah beli buku itu. Dan detail sekali. Bapak Ibu, kalau dalam Islam, untuk berharap anak kita menjadi anak soleh, itu bukan potong kompas, membypass, tiba-tiba enggak.
Toh harus diawali bagaimana cara memilih pasangan yang salehah. Harus diawali bagaimana proses yang dijalani sesuai dengan syariat. Dan seterusnya. Sampai pada titik akhir. Ketika kita melihat anak kita sudah mulai tumbuh. Baik, saudara sekalian, saya ingin bicara di sini membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Yang sehat itu seperti apa, yang tidak sehat itu seperti apa. Saya tanyakan dulu ke anak-anak. Coba yang anak tolong jawab ya. Soalnya anak udah gede-gede, udah seperti orang tua, tingginya sama, bahkan benar lebih gede dari orang tua. Coba anak-anak, saya mau tanya, siswa-siswi, saya mau tanya, hubungan kalian dengan orang tua kalian termasuk hubungan yang sehat apa belum sehat? Sudah sehat apa belum sehat? Kalau belum dijawab, jangan takut-takut. Ini kan diagnosis yang nanti akan diberikan formulanya. Kalau nggak sehat, apa sih yang harus diperbaiki, dengan cara apa? Gimana? Sudah sehat atau belum? Sudah sehat? Berarti kita tutup, kita akhiri sampai di sini. Kalau udah sehat, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan lebih sehat. Kalau bapaknya, saya tanya, Pak, hubungan bapak, hubungan ibu dengan anak udah sehat belum? Kadang sehat, kadang tidak. Terus saya harus mendengar yang mana, jawaban anak atau jawaban orang tua? Dua-duanya. Berarti kesimpulannya belum sehat. Kesimpulannya belum sehat. Nah, di sini kita kira, ya, kita lihat dulu ilmunya. Coba ibu kita lanjut. Saya ngomongnya tidak bisa kenceng-kenceng ini. Kondisinya lagi kurang fit, ya. Tapi hubungan dengan anak sehat selalu saya, alhamdulillah. Ya, Bu, kenapa ini perlu kita bahas? Satu, untuk memahami pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak. Zamannya udah berbeda. Zaman dulu ketika bapak ibu masih menjadi anak, diasuh oleh orang tua bapak ibu, kakek nenek dari anak-anak, ya, sudah berbeda dengan sekarang ketika panjenengan sudah jadi orang. Beda apa tidak? Beda. Maka kita butuh membahas ini. Yang kedua, untuk menyadari berbagai pendekatan. Karena tidak semua pendekatan efektif. Sama orang sakit flu, ada yang minumnya intunal, ada yang gak cocok dengan intunal, dia pakainya Demacolin. Ada yang cukup dengan apa? Paracetamol. Komposisi sama, merek berbeda, pengaruhnya beda. Pengaruhnya beda. Saya di rumah sakit itu sebagai bimroh, ketika memberikan pendekatan kepada pasien-pasien yang nampak stres, tidak bisa menerima dengan penyakit yang sudah divonis oleh dokter, saya pendekatannya beda-beda. Ada orang begitu divonis langsung semakin ngedrop, putus asa. Ada yang begitu divonis, Pak, Bapak diabetes nih. Oh, kalau begitu apa yang harus dilakukan dokter? Bapak olahraga, kurangi karbohidrat. Bapak harus bisa jalan kaki, ya, berapa langkah dalam satu minggu. Silakan dibagi 30 menit per harinya. Malah semangat. Ada orang dikasih tahu penyakitnya, putus asa, seakan-akan harapan hidupnya selesai. Ada orang ketika dikasih tahu penyakitnya, polisnya, dia lebih semangat. Berarti harus melawan. Nah, ini kita butuh pendekatan parenting yang efektif. Saya singgung sedikit masalah HP tadi sedang GP. Kemarin di pesantren anak saya, HP dioperasi. Ditemukan 100 HP dalam satu kelas. Kemudian apa? HP itu disita. HP itu dilelang, nggak boleh diambil lagi. Itu juga
juga tidak semerta-merta ada peringatan dilarang membawa HP. Ada kan orang tua udah anak jauh di pesantren gak bisa komunikasi kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dibawain. Yang bawain siapa? Niat orang tua untuk apa? Dipegang anak menjadi beda fungsi. Ya kan? Kalau begitu maaf, yang keliru HP-nya apa? Orang tuanya. Orang tuanya gak keliru, karena tujuannya baik. Nah, anaknya gak keliru, itu dunia anak. Bu, sebut merek Bu. Sebut merek HP apa yang salah? Pondoknya sudah memberi aturan, dilarang bawa HP. Dan pondok setiap kamar itu sudah ada fasilitas untuk komunikasi gantian, dijadwal. Malam Ahad yang boleh nelpon ini. Malam Senin ini. Dijadwal tiap malam. Bu, ini gak akan selesai kalau kita cari yang salah. Siapa bilang tadi salah orang tua? Siapa bilang salah anaknya? Siapa bilang salah pesantrennya? Siapa bilang salah HP-nya? Gak akan selesai. Ini saya udah mulai mati saya. Gak akan selesai. Yang kita cari apa? Solusinya. Gitu. Yang kita cari solusinya. Maka untuk mencari solusi kita hadirkan antara siswa dengan orang tua. Nah, kemudian berikutnya untuk apa? Menerapkan teknik membangun hubungan positif dengan anak. Ini penting. Hubungan positif itu bukan yang bagaimana. Apa semua kebutuhan anak harus dipenuhi itu menjadi positif? Apa semua kemauan anak harus diberi itu menjadi positif? Atau orang tua yang penting cari duit untuk memenuhi kebutuhan anak itu menjadi positif? Saya alhamdulillah dididik di lingkungan orang tua yang miskin. Saya merasakan bagaimana susahnya cari makan. Bagaimana orang tua saya menangis ketika tidak ada makanan di rumah. Tapi saya belajar sabar dari orang tua saya, terutama ibu. Dan saya belajar ulat dari ayah saya, dari bapak saya. Bapak saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika dikabarkan meninggal, subhanallah, bupati dan kapolres semuanya datang ke rumah. Saya tahu bapak saya bukan siapa-siapa. Tahu semua orang tokoh-tokoh datang semua. Saya nggak tahu apa kelebihan daripada orang tua saya. Tapi itu real sampai hari ini orang masih bertanya-tanya. Padahal jenazahnya sudah dimakamkan dari tahun 97. Dan kita kembali ke sini, kita lanjut. Bapak Ibu dan Allah, apa itu parenting? Tadi sudah disinggung ya. Parenting itu ya harus berdua, suami dan istri. Di sini sedikit saya tambahkan ya. Proses membimbing, merawat, mendidik anak untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat. Ingat, sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat sosialnya. Karena tadi kan ada masalah oleh pemateri pertama kan, orang anak menjadi insecure itu seperti apa? Ya karena tadi dia membandingkan dirinya dengan dunia lain, dunia luar. Ya. Maka di sini tanggung jawab orang tua mengajarkan nilai, norma, dan keterampilan hidup, skill. Ya, ada soft skill, ada hard skill. Kita lanjut. Bapak Ibu dan Allah, nah ini kita kenalkan jenis-jenis parenting. Ada parenting otoriter, ya, authoritarian. Ya, biasanya parenting ini akan fokus pada aturan yang ketat. Kamu nggak boleh main HP. Ternyata saya menemukan pesantren yang santrinya wajib bawa HP. Mau saya tunjukkan? Anaknya kirim ke sana. Dari Pekalongan sudah ada beberapa anak. Cuma jauh Bu, di Garut, di Jawa Barat. Itu santri wajib bawa HP. Kenapa? Karena pesantren itu mengajarkan teknologi. Ya. Udah. Ya. Kalau
kira-kira diterapkan sekarang cocok nggak? Harus begini gitu. Autoritaria. Orang tua betul-betul memegang kendali dalam pengasuh anak. Tapi ini tidak memberikan ruang untuk diskusi. Tidak ada ruang untuk komunikasi dengan anak. Kadang-kadang anak ketika dilarang akan bertanya, "Pak, kenapa sih? Kok aku tidak boleh main sama dia?" Kan anak butuh jawaban di situ. Ya, oke Ibu dan Manda Allah. Ini yang pertama, parenting otoriter. Yang kedua, nanti panjenengan sesuaikan yang cocok mana. Parenting permisif, cenderung membiarkan anak bebas tanpa banyak batasan, menekankan kasih sayang namun kurang disiplin. Kasus sayangnya luar biasa, tapi tidak disiplin. Anak tidur dibiarin, kasihan. Baru tidur nanti pusing. Padahal sudah waktunya sholat. Subuh terutama. Subuh. Saya mau tanya sama anak. Saya mau tanya sama siswa. Yang hari ini tidak dibangunkan sholat subuh sama orang tuanya siapa? Ngacung. Tidak dibangunkan oleh orang tuanya untuk sholat subuh. Ngacung, tidak usah malu-malu. Ngacungnya yang tinggi. Yang tinggi biar dilihat malaikat. Ada ya? Memang orang tua tidak bangunkan ya. Atau jangan karena orang tuanya sudah tidak bangun. Bapak, kalau bapak bangun ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, tapi membiarkan anak bapak tertidur sehingga tertinggal kesian waktu sholat subuh berjamaahnya. Allah, ini lebih berbahaya daripada bapak teriak-teriak bangun-bangun karena ada kebakaran. Kira-kira kalau ada kebakaran, anak mau dibangunkan enggak? Bahkan masih tidur pun digendong. Tapi untuk yang wajib, perintah Allah, sholat subuh berjamaah atas nama kasih sayang. Baru tidur. Saya tadi bangun. Innalillah ku anfusakum wa ahlikum nar. Anak saya yang kelas 5 SD itu, Pak, saya kalau bangunan mesti pakai air, Pak. Iya. Bahkan saya punya teman, Pak, yang itu tidur pun tetap dibawa ke masjid, digendong. Anaknya kecil-kecil, banyak, produktif sekali. Suami istri hafid Quran. Suaminya selalu ngimami di masjid. Ya kadang-kadang anak itu ya pindah tidurnya, tapi itulah pembiasaan. Itulah proses daripada parenting. Ya. Ini yang kedua, Pak. Dapat pahala berapa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Besok siapkan 50 ribuan. Habis itu nggak usah dikasih samu. Itu sudah sekalian. Hadiah sholat subuh sekalian. Demokratis kan? Iya kan? Tapi kalau kalian tidak bangun sendiri untuk sholat subuh, kalian push up di depan orang tua kalian. Hukuman itu. Ya. Nah, ini juga memberikan anak kesempatan untuk bicara. Ini demokratis, ya. Terlibat dalam pengambilan keputusan. Tadi disepakati aturan tadi nyambung yang disampaikan oleh Mas Aji tadi. Ada komunikasi, ada kesempatan anak untuk bicara, untuk mengambil keputusan. Aturan mana yang akan kita sepakati? Kalau di pesantren enak karena memang sistem boarding. Sholat subuh telat, usah. Iya. Sholat jamaah masbuk, usah. Ya. Hafalan Quran nggak sesuai dengan target, ya nanti ada hukumannya, tidak boleh pulang pas liburan. Teman-teman saya begitu, tidak boleh pulang kalau hafalannya tidak memenuhi target. Biar fokus hafalan dulu di pesantren. Ya, ini parenting demo. Kemudian berikutnya apa? Parenting
negligent, tidak peduli. Jadi orang tua ada peduli, udah pokoknya tugas bapak itu cari duit. Tugas ibu urus adik-adikmu. Urusan pendidikan sepenuhnya serahkan kepada guru. Itu anak siapa? Oh, guru juga punya. Semuanya pasrah bongkoan.